Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Baik, pada pagi hari ini Mister senang bisa bertemu dengan kalian semua dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di kelas 11 IPA. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, Mister persilakan untuk Emil untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Emil. Baik, teman-teman yang terkasih, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Emil yang telah memimpin kita dalam doa. Dengan doa tersebut percaya bahwa pembelajaran hari ini akan berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Mister ingin pastikan bahwa apakah ada yang belum masuk hari ini, atau ada yang sakit, atau semuanya hadir? Hari ini hadir semua. Hadir semua. Luar biasa ya, hari ini semuanya hadir. Dan Mister percaya bahwa pada pagi hari ini kalian sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajarannya. Semangat sekali nih, Sir. Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Mister ingin memberikan satu video tentang profil pelajar Pancasila, karena belakangan ini pemerintah sedang menggaungkan tentang profil pelajar Pancasila. Maka Mister melihat bahwa hal ini perlu diketahui oleh kita semua sebagai pelajar di Indonesia. Nah, nanti Mister minta kalian untuk menyimak video ini dan kalian memberikan tanggapan dari video yang kalian simak ya. Halo pelajar Pancasila, kamu pasti masih ingat dong? Untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita harus memiliki 6 nilai. Salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adik, tumben main di halaman? Biasanya kamu di kamar terus. Seperti pesan ayah, adik lagi mempraktekkan nilai jadi profil pelajar Pancasila yang baik. Salah satunya yang menjaga lingkungan ini, Bu. Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah seseorang yang selalu menerapkan ajaran-ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, akhlak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang pelajar Pancasila akan taat beribadah dan percaya bahwa ajaran setiap agama adalah berbuat kebaikan dan kasih sayang. Ada juga berakhlak mulia kepada diri sendiri. Ia sadar bahwa merawat diri sama pentingnya dengan merawat orang lain dan lingkungannya. Kalau untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, profil pelajar Pancasila akan selalu menghargai orang lain, bersikap santun kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih kepada orang yang lebih muda. Nah, yang dilakukan adik sebagai contoh berakhlak mulia kepada alam. Kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sekitar. Tujuannya jelas, agar bumi kita tetap layak dihuni hingga generasi mendatang. Terakhir, akhlak bernegara. Kita sebagai profil pelajar Pancasila harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Sahabat karakter bisa mulai dengan hal kecil setiap harinya, agar profil pelajar Pancasila akan selalu melekat dalam diri kalian. Oke. Anak-anak, demikian video profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Mister mau minta kalian memberikan tanggapan terhadap video yang kalian simak tadi. Apa yang bisa kalian pelajari? Silakan Emil. Dari saya, Pak. Ya, silakan Emil. Kalau yang saya pahami, pelajar Pancasila itu ada banyak aspek sih yang menentukan kita itu sudah menjadi pelajar dengan profil Pancasila atau belum. Seperti itu. Kemudian ada beberapa poin yang diharapkan nantinya kita sebagai pelajar itu bisa mencerminkan
nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kalau dalam video, salah satunya adik sudah mulai belajar untuk menerapkan itu. Begitu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Emil untuk tanggapannya. Benar ya yang dikatakan oleh Emil. Sebagai pelajar Pancasila kita harus menerapkan nilai-nilai karakter yang ada dalam diri kita. Misalnya kita menjaga lingkungan kita menghargai perbedaan-perbedaan, baik itu suku, agama, dan ras. Lalu kita juga harus menolong, membantu sesama. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sebagai pelajar yang menghargai perbedaan, dan itu merupakan salah satu karakter dari pelajar Pancasila. Sudah siap menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Siap dong. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi hari ini. Oleh karena itu izinkan Mister untuk share screen dulu untuk materi hari ini. Nah, anak-anak, materi hari ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi materi hari ini tidak terlepas dari materi sebelumnya, di mana materi topiknya kita masih fokus kepada teks ceramah. Itu masih konsennya kepada teks ceramah. Namun kalau misalnya dua minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu ceramah, kita sudah belajar tentang ciri-ciri ceramah, kita sudah belajar tentang unsur-unsur ceramah, dan minggu lalu kita juga sudah belajar tentang unsur kebahasaan dan strukturnya. Nah, kali ini kita akan memfokuskan pembelajaran kita kepada kompetensi dasar 4.6, di mana isinya mengatakan kita akan mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, indikator pencapaian kompetensinya di mana kalian nanti akan mengkonstruksi teks ceramah berdasarkan permasalahan aktual dengan aspek kebahasaan dan struktur yang tepat. Lalu kita akan menyunting teks ceramah. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian akan mengkonstruksi ceramah, lalu bersama-sama dengan guru akan menyunting hasil teks ceramah yang kalian buat. Nah, jadi fokus kita hari ini, Mister akan menyampaikan tentang langkah-langkah menulis teks ceramah. Lalu kalian akan menulis teks ceramah tersebut. Setelah mendapatkan materi, kalian akan menulis teks ceramah, dan setelah kalian tulis, maka hasil tulisan kalian itu akan disunting lagi atau diedit lagi, dilihat lagi mana yang mau diperbaiki. Bisa saja ada struktur bahasanya yang masih keliru atau ada EYD yang masih salah. Nah, itu akan diperbaiki. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Nah, Mister mau bertanya, apakah dari topik hari ini adakah yang belum jelas berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini? Sejauh ini sudah sangat jelas. Oke. Baik, kalau sudah jelas kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak masih ingat dengan pengertian ceramah? Masih ya? Saya Ya, bagaimana Emil? Agak kekecilan. kalau begini? Oh, jelas. Oke, baik. Mister, kalau menurut saya ceramah itu dalam pandangan saya keterampilan berbicara di depan umum dengan kemampuan seni berbicara atau berretorika begitu. Benar atau salah, Mister? Ya, benar Emil yang kamu sampaikan itu. Jadi ceramah itu kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum
dengan memperhatikan beberapa aspek. Jadi berbicara itu merupakan suatu hal yang seni juga, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum. Oleh karena itu materi menulis teks ceramah ini sangat penting dikuasai oleh kalian sebagai pelajar, karena ini akan mendorong kalian untuk membentuk keberanian kalian untuk berbicara di depan umum. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa tujuan pembelajaran hari ini kita akan fokus kepada menulis langkah-langkah menulis ceramah, lalu akan mengkonstruksinya, kalian akan menulisnya, dan kita akan sama-sama menyunting teks ceramah tersebut. Nah, adapun langkah-langkah menulis teks ceramah, yang pertama itu kalian harus menentukan dulu topiknya. Nah, topik yang diambil ini meliputi beberapa hal, yaitu keterampilan kalian, keahlian, pengalaman pribadi kalian, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat, biografi tokoh terkenal, dan lain sebagainya. Jadi topik-topik ini beragam, tergantung dari apa yang ingin kalian tulis. Nah, setelah kalian sudah menentukan topik, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan ceramah tersebut. Nah, misalnya kalian memilih topik misalnya pendidikan. Nah, kira-kira tujuan dari pendidikan itu seperti apa? Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan ceramah. Tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menuliskan topik yang akan dibawakan. Untuk apa kita memberikan ceramah tersebut? Itulah yang dimaksud dengan tujuan. Selanjutnya, langkah yang berikut setelah merumuskan tujuan, maka kita akan menyusun kerangkannya dulu, kerangka teks ceramah. Nah, rencana yang menyusun kerangka kerangan ini yaitu rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur yaitu pembuka, isi, dan penutup dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya lebih dahulu tanpa penjelasan detail. Jadi yang dimaksud dengan kerangka ini berdasarkan dengan struktur. Nah, struktur ini minggu lalu kita sudah belajar, di mana ada pembuka, ada isi, dan penutup. Nah, nanti ketika kalian menyusun kerangka ini, ditentukan 3 struktur ini, lalu diberikan ide pokok di tiap-tiap struktur tersebut. Misalnya di pembuka ini biasanya itu isinya tentang salam keluarga, sapaan, dan lain sebagainya. Lalu di isi ini berkaitan, kamu kaitkan dengan topik yang kamu pilih tadi. Isi informasinya seperti apa yang ingin kamu sampaikan. Lalu ada penutup. Penutup itu biasanya berisi tentang kesimpulan dari topik yang kamu pilih. Nah, dalam penentuan kerangka ini jangan lupa bahwa 3 struktur ini harus diperhatikan. Setelah kalian sudah menyusun kerangka-kerangannya, maka langkah selanjutnya kalian harus menyusun ceramah berdasarkan kerangkanya. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan menyusun ceramah ini yaitu setelah kerangka selesai dibuat, maka kembangkanlah kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi penjelasan baik secara deduktif maupun induktif. Nah, ini yang dimaksud dengan Mister tadi, bahwa dari ide-ide pokok itu kalian harus mengembangkannya lagi menjadi satu rangkaian paragraf yang utuh, sehingga dari pembuka, isi, dan penutup ini akan menjadi satu rangkaian teks ceramah yang utuh. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian sudah selesai menyusun teks ceramah, maka kalian akan menyunting. Nah, kita akan menyunting. Jadi kita akan, apa yang dimaksud dengan menyunting? Kita harus mengkonstruksi, menyusun atau menulis teks ceramah yang akan disunting. Kalian harus memperhatikan penggunaan ejaannya. Apakah sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau belum? Perhatikan kelengkapan kalimatnya, siapa tahu ada yang kurang huruf. Lalu diperhatikan lagi kalimat antar kalimat, siapa tahu teks ceramah kalian itu antara isi, pembuka, isi, dan penutup itu tidak saling terkait. Jadi bisa disunting kembali, begitu ya. Nah, untuk materi ini
selanjutnya kita akan masuk dalam tugas yang akan kalian kerjakan. Tapi sebelumnya Mister mau bertanya dulu, apakah dari materi menulis teks ceramah, langkah-langkah menulis teks ceramah dan menyunting teks ceramah, adakah yang belum dipahami? Satu pertanyaan. Ya, silakan Emil, bagaimana? Nanti berarti setelah kami buat teks ceramahnya, kami sunting sendiri ya, Mister? Nah, pertanyaan bagus Emil. Nah, ini nanti ada setelah ini Mister akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan teks ceramah dan sehingga sampai dengan menyuntingnya. Oke, baik. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini kita akan masuk ke tugas yang harus dikerjakan oleh kalian, di mana kalian akan Mister bagi ke dalam beberapa kelompok, dan di dalam kelompok tersebut sudah ada beberapa tema yang Mister sudah tentukan, yaitu tema pendidikan, kesehatan, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, kalian silakan bergabung sesuai dengan tema yang kalian sukai. Nah, setelah itu nanti Mister minta kalian untuk dari tema tersebut kalian menentukan topiknya, kira-kira topik apa yang ingin kalian angkat. Lalu kalian berdiskusi bersama kelompok kalian merumuskan poin-poin penting yang akan disampaikan dalam teks ceramah tersebut. Nah, setelah itu kalian secara individu akan menulis hasil teks ceramah, kerangka teks ceramah yang telah kalian buat ke dalam kalian akan mengetik dan kalian akan mengunggah hasil ketikan teks ceramah kalian itu yang telah kalian buat itu ke dalam Google Classroom yang Mister linknya sudah Mister bagikan di GCR ya. Nanti setelah kalian mengunggah, maka kita akan bersama-sama melakukan mengomentari atau menyunting hasil teks ceramah kalian yang telah kalian buat. Begitu ya. Adakah yang kurang jelas melalui perintah ini? Sudah jelas, Mister, tapi saya mau tanya, Mister. Ya, silakan. Berarti yang kami sunting adalah milik teman-teman ya? Iya, jadi nanti kita bersama-sama, saya juga nanti akan membantu di sana. Jadi kalian bisa menyunting juga punya teman kalian. Jadi mengomentari, misalnya ada kurang huruf, kalian bisa sampaikan juga. Jadi kita saling mengomentari hasil pekerjaan temannya, gitu. Gitu ya. Nanti Mister juga akan membantu. Baik, siap, dimengerti. Baik, kalau sudah mengerti, Mister persilakan kalian untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, Mister rasa bahwa pertemuan kita hari ini untuk menulis teks ceramah bisa kita lanjutkan di Google Classroom ya, karena ini nanti waktunya masih cukup panjang. Jadi nanti kalian silakan mengerjakannya di Google Classroom sambil nanti kita sambil menyunting atau mengoreksi yang salah. Nah, selanjutnya kita di penghujung pembelajaran kali ini, Mister akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Adakah yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Saya, Mister. Silakan, Emil. Pembelajaran hari ini saya sangat senang karena saya bisa mengasah kemampuan saya untuk menulis teks dengan struktur yang jelas, apalagi ini materi ceramah. Sebenarnya saya sangat suka dengan materi ini, Mister. Begitu. Terus kami berdinamika dalam kelompok juga, jadi saya bisa berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian materi yang Mister sampaikan juga sangat jelas dan mudah dipahami. Terima kasih banyak, Mister. Baik, terima kasih Emil untuk refleksi pembelajaran hari ini.
Mister berharap bahwa kalian benar-benar memahami materi ini, karena seperti yang sudah Mister sampaikan bahwa materi ini sangat berdampak bagi kehidupan kita kelak nanti. Jadi ini akan menjadi satu ilmu yang sangat akan bermanfaat bagi kalian ke depannya. Untuk pembelajaran hari ini Mister cukupkan sampai di sini. Namun untuk minggu depan itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selain kalian menyelesaikan tulisan kalian, menulis teks ceramah tersebut, maka ada tugas yang harus kalian siapkan, di mana nanti minggu depan kita akan menampilkan hasil teks ceramah kalian akan menampilkannya di depan umum, di mana nanti Mister akan buat formatnya dalam bentuk lomba. Jadi kita akan lomba nih, jadi ada juaranya nanti. Jadi siapa yang menyiapkannya dengan baik, dia akan mendapatkan juara nanti. Kita akan membuat dalam bentuk yang lomba. Nanti untuk kriterianya itu akan Mister kirim lewat Google GCR ya, Google Classroom ya. Jadi kalian bisa lihat kriteria lombanya seperti apa nanti, supaya kalian bisa menyiapkan ceramah kalian sebaik mungkin. Oke, nah untuk evaluasi pembelajaran hari ini juga Mister sudah kirim linknya melalui Google Classroom. Jadi kalian bisa memberikan masukan untuk pembelajaran kita ke depannya supaya semakin lebih baik lagi. Baik, Mister rasa bahwa pertemuan hari ini sudah berjalan dengan baik dan Mister senang bisa bertemu dengan kalian. Selanjutnya saya minta untuk salah satu orang siswa untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Saya persilakan. Saya aja. Baik, Mister dan teman-teman yang terkasih, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Sukses selalu buat kalian ya. Terima kasih.